So let's welcome Brother Solihin yang akan berbincang pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kesempatan buat saya kembali membagikan firman Tuhan. Terima kasih. Seperti biasa, saya mau biar kita relax sedikit, saya kasih Joe, ya. Kita mulai dengan firman Tuhan. Satu kali ada seorang nenek-nenek, dia baru beli burung beo, saudara. Saudara tahu ya, kalau burung beo dia suka ngomong sendiri burung beonya. Tapi waktu dia beli burung beo ini, ternyata burung beonya nakal, saudara ya. Dia suka jelek-jelekin nenek ini. Malah dia bilang neneknya, dia kalau pagi kan mestinya bilang selamat pagi atau apa kabar gitu ya burung beonya. Ini enggak, burung beonya malah bilang katanya nenek jelek, nenek udah tua katanya. Dia malah bukan ngomong yang baik-baik, malah ngomong burung beo ini kebanyakan ngomong yang jelek-jelek tentang ownernya gitu. Jadi si nenek ini juga kesel ya. Lalu nenek ini coba kadang-kadang kalau dikasih makan pasti dipatok juga. Jadi si nenek ini udah kesel. Akhirnya dia biarin 1 minggu, 2 minggu, masih begitu juga saudara. Akhirnya si nenek itu kesel, lalu dia ambil itu parrotnya, ambil burung beonya, dia masukin di kulkas yang atas saudara, yang freezer, dimasukin di situ, ditutup. Lalu itu burung masih marah-marah, nenek jelek, udah tua, jahat lagi katanya. Dia udah marah-marah, tapi 10 detik diam saudara, burung beonya. Lalu si nenek pikir, wah jangan-jangan mati dia udah taruh 10 detik. Lalu dibuka kulkasnya, lalu burung beonya bilang, "Nek, sorry," katanya. "I apologize." Nenek baik, nenek orangnya baik, nenek orangnya sehat katanya. Terus nenek bilang, "Ya, apology accepted." Terus burung beonya bilang, "Oh, by the way, itu si ayam salahnya apa ya?" Jadi dia bertobat setelah melihat ayamnya udah dikulitin di dalam freezer. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya berbeban untuk membawa tentang hati yang mengampuni. Ya, mari saya undang kita semua buka kitab Matius pasal yang ke-18. Matius yang pasal yang ke-18 ayat ke-21 sampai 35. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai yang ke-35. Matius pasal yang ke-18, saya tunggu kita semua sudah siap, silakan saya undang bangkit berdiri. Ayat 21 sampai yang ke-35. Mari kita sama-sama, kita baca, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca yang genap, terus bergantian sampai ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 70 kali?" Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata padamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan itu, dia berkata kepadanya seorang yang berusaha 10.000 talenta. Ayat ke-25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sesudah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, sebab aku akan melunaskan." Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, grace ya, akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencegah kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu,
hutangmu itu akan kulunaskan. 30. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32. Raja itu menyuruh mengambil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, sungguh kamu telah kulunaskan karena engkau mengampuni kepada." Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada bojong-bojong sampai dilunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 bersama-sama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kesempatan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami. Dan karena itu Tuhan, kalau kami membuka hati kami, Tuhan jamah setiap kami. Saat ini Tuhan, biar firman-Mu ditaburkan dengan bebas Tuhan, dan sehingga boleh hati-hati dijamah, boleh ada hati-hati yang dirubahkan, hati-hati yang dipulihkan Tuhan pada hari ini. Mari Roh Tuhan, saya undang Kau bekerja secara heran, pakai lidah bibir hamba-Mu, biar Engkau Tuhan yang menyampaikan firman-Mu secara murni, sehingga jemaat Tuhan boleh diberkati, dibangun pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi perumpamaan ini saudara waktu kita baca sebenarnya dimulai dari satu pertanyaan, yaitu apa? Pertanyaan Petrus. Petrus nanya, saya ini mesti ngampunin orang berapa kali? 7 kali? Tapi Tuhan Yesus bilang no, 70 kali 7 ya. 7 adalah angka sempurna, artinya kita harus mengampuni tiada habisnya, 70 kali 7. Tetapi di dalam jawaban selanjutnya Tuhan Yesus bilang apa? Sebab, dia bilang apa? Sebab kerajaan Allah ini seperti ini, kata dia. Jadi pertanyaan Petrus ini menyebabkan satu konklusi, menghasilkan satu kesimpulan bahwa kerajaan Allah itu seperti ini. Ya, kerajaan Allah itu sebenarnya seperti ini, saudara, bahwa ada orang yang berhutang dan kemudian diampuni. Sebenarnya kerajaan Allah itu buat saudara dan saya, kalau tanpa pengampunan Tuhan tidak ada kerajaan Allah. Betul? Betul nggak? So, Tuhan Yesus bilangnya begini kan? Sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sebenarnya mungkin tidak ada manusianya, saudara. Kalau perumpamaan ini tidak terjadi. Yaitu perumpamaan ini berbicara tentang Allah Raja, seorang raja yang mengampuni orang lain sehingga orang itu dibebaskan hutangnya. Jadi kerajaan Allah itu seperti saudara dan saya diampunin Tuhan lalu masuk dalam kerajaan sorga. Jadi pengampunan itu sebenarnya dasar, esens daripada kerajaan Allah. Kita semua ini dipanggil menjadi orang Kristen, dipanggil oleh Yesus itu karena ada kata pengampunan. Saudara ngerti ya? Jadi kalau saudara tidak diampuni, tidak ada kerajaan Allah, saudara. Jadi krusial sekali kata pengampunan ini, bahwa Allah berbelas kasihan, Allah mengampuni, kita dibawa masuk dalam terang. Jadi dalam ayat 35 dikatakan apa? Bahwa ini adalah ayat utamanya, yaitu bahwa maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni. Artinya, kalau saudara tidak mengampuni, saudara itu tidak di dalam rencana kerajaan Allah. Saat ini kita bicara tentang kerajaan Allah itu perlu ada pengampunan, ya. Nah, jadi kita masuk dalam selanjutnya itu adalah tentang Yesus membicarakan tentang perumpamaan. Ya. Slide selanjutnya. Saudara tahu 1 talenta itu adalah upah orang bekerja selama 1 tahun. Ya. Jadi raja ini ceritanya diumpamakan ada orang datang kepada raja ini yang berhutang berapa banyak talenta? 10.000 talenta, saudara. Artinya berapa tahun upah orang itu bekerja selama berapa tahun? 10 berapa tahun? 10.000 tahun, saudara. Coba, misalnya ada orang gaji $2.000 sebulan, ya.
Jadi 1 tahun itu 24.000 US dollar. Jadi kira-kira itu hutangnya terhadap raja itu untuk membuat dalam konteks itu berapa? 240 million US dollar. Kira-kira gitu ya, kalau gajinya sekitar 24.000 satu bulan. Jadi dibayangkan bahwa hutang yang begitu banyak orang ini, dia ini bilang apa? Kepada raja itu, raja sabar kepada saya. Nanti saya akan bayar hutangnya. Tapi raja itu memiliki belas kasihan. Dan dia bilang, udah, hutangmu dihapuskan. Siapa di sini punya mortgage, by the way? Yang punya mortgage, coba kalau misalnya banknya bilang, aduh kesian kamu nggak bisa bayar Pak Beni, semua hutang-hutang rumahmu nggak usah bayar, lunas. Oh thank you. Ya? Oh langsung senang saudara ya. Sama, raja itu bilang udah nggak usah bayar, sesen pun nggak usah bayar, dikasih lunas buat saudara. Senang nggak dia? Senang. Begitu dia selesai dibayar keluar dari bank, dia ketemu orang yang utang dia berapa banyak selanjutnya? 100 dinar. 1 dinar itu adalah upah satu hari. 1 hari saudara. Upah 1 dinar itu upah 1 hari. 100 dinar kalau saudara bekerja misalnya $80 gaji saudara 1 hari, itu kira-kira sekitar 8.000. Pak Beni udah dikasih rumah 240 million dollar. Begitu dia keluar ketemu sama Victor yang utang dia $8.000, kemudian dia ngapain begitu ketemu Victor? Tagih dia, bukan hanya ditagih, dia ngapain? Dia cekek saudara. Wah luar biasa orang ini benar-benar. Udah bukannya bersyukur udah dapat 240 million, orang utang dia cuma 8.000. Pertama kali ketemu orang itu dia ngapain? Dia cekek duluan. Belum ngomong apa-apa udah cekek duluan. Akhirnya dicekek lalu dia bawa ke Algojo, masukkan di dalam penjara. Lalu raja ini mendengar tentang kawan-kawannya mendengar dan kasih tahu kepada raja. Akhirnya raja panggil dia orang itu lagi. Dia bilang kamu adalah orang yang jahat. Orang yang jahat. Kamu nggak menunjukkan belas kasihan seperti aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada engkau. Karena itu dia akan taruh dia di dalam Algojo. Akhirnya dia masukkan dalam penjara. Ya. Perumpamaan ini sebenarnya kembali saya bilang adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, betul? Saudara dan saya ini sebenarnya tidak layak. Saudara dan saya sebenarnya hutang kepada Tuhan itu terlalu besar. Tetapi kita yang datang kepada Tuhan hari ini, kalau saudara ada di tempat ini berarti saudara terpanggil. Berarti saudara dikuduskan oleh Tuhan, betul? Dibenarkan. Hanya kadangkala kita menganggap remeh kasihnya Allah dan kita menyimpan dendam dalam hati kita terhadap saudara kita. Ini kunci yang harus kita pegang kalau kita mau hidup di dalam seperti Kristus dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan benar. Yaitu kalau saudara memiliki hati yang mau mengampuni. Ya. Saudara tahu di beberapa tahun lalu ada shooting di Colorado Springs. Ya, di satu gereja namanya New Life Church. Ini di gereja itu ada shooting, ada penembakan yang mati 3 orang dan 3 orang lagi luka-luka di Colorado Springs, benar-benar berapa tahun lalu. Jadi yang nembak itu adalah anak daripada jemaat yang beribadah di gereja itu. Yang nembak itu 3 orang mati saudara, anak-anak yang mati juga. Lalu yang mati itu of course gereja itu goyang. Apalagi sebelum itu juga ada skandal besar dari pastor seniornya Ted Haggard ya tentang kejatuhan dalam seksual. Jadi gereja ini goyang sekali. Tetapi jadi ada gereja yang terjadi penembakan, terjadi mati anaknya, dan juga orang tua yang juga orang tuanya beribadah di sana. Yang nembak itu orang tuanya juga beribadah di sana. Akhirnya dia tidak beribadah lagi. Jadi setelah cukup lama senior pastornya, Pastor Boyd, datang kepada orang tua yang penembak. Orang tua yang penembak itu. Dia datang kepada orang tua itu, dia bilang, kamu mau gak datang lagi ke gereja? Lalu orang itu yang orang tua yang penembak itu bilang, saya mau, asal saya bisa diterima. Sebab yang nembak itu adalah anaknya dia.
Jadi dia datang ke gereja itu takut dia, takut dituduh, takut di orang memandang dia secara lain. Akhirnya dia nggak berani. Tapi Pastor Boydnya nggak apa-apa datang ke gereja. Akhirnya dia undang juga orang tuanya yang anaknya ditembak. Dia ajak ketemu. Dan yang ketiga adalah security guard-nya. Ini cerita real. Security guard-nya yang nembak anak penembak itu. Penembak itu kan habis nembak-nembak, security guard tembak dia luka. Akhirnya anak itu tembak diri sendiri mati. Ya. Jadi yang di bawah 3 orang itu, 3 grup ini, satu orang tua yang penembak, kedua orang tua dari anak yang ditembak mati, dan ketiga di bawah security guard-nya. Di bawah, kemudian pastor ini mulai ketemukan mereka. Mereka belum ngomong apa-apa, mereka sudah nangis. Karena of course sudah didoakan. Mereka nangis, mereka melihat orang tua yang penembak itu juga broken hearted. Juga luka mereka juga. Kenapa anak mereka sampai seperti itu? Akhirnya mereka semua mulai ada pemulihan. Mereka nangis dan mereka berkata bahwa Tuhan minta pengampunan, Tuhan minta mengampuni. Coba saudara bayangkan, kalau saudara punya anak saudara ditembak. Saudara mau nggak mengampuni? Saya bayangkan kalau anak saya terjadi sesuatu terhadap anak saya pasti luka sekali. Betul? Saudara semua bisa terima ya? Dan saudara bagaimana melepaskan rasa itu kepada Tuhan? Bagaimana? Saudara taruh di posisi saudara. Dan orang tua itu yang anaknya menembak, dia juga nggak mau anaknya seperti itu. Tetapi dia juga luka. Si penembak security guard itu yang nembak, dia juga luka, saudara. Tetapi mereka hidupnya tidak bisa beres sebelum ada pemulihan. Nah, akhirnya mereka nangis dan mereka mulai mengampuni. Terjadi pemulihan. Gereja itu mulai dipulihkan. Akhirnya terjadi pengampunan dan mulai gereja mulai dari persekutuan ini akhirnya tersebar kepada gereja di jemaat dan akhirnya terjadi pemulihan. Ya. Saudara lihat, kalau kita tidak mengampuni, tidak melepaskan, kita itu hidup di dalam gugungan. Makanya Allah bilang kerajaan Allah itu seperti itu. Yaitu kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa memiliki kebahagiaan, sukacita kalau kita tidak mengampuni. Ya. Ada seorang nenek, satu kali dia suaminya meninggal. Lalu, of course kalau di Amerika itu kalau orang meninggal ada tombstone, ada apa? Batu nisan. Tulisannya apa? Rest in peace, ya. Ya tulisnya rest in peace atau pergi dengan damai, rest in peace di batu kuburannya, ya. Kemudian dia setelah selesai kuburan, of course setelah suaminya meninggal, baru urusan warisan, ya. Kan udah nenek-nenek pikir dia kalau suaminya mati dia dapat warisan. Lalu nenek ini pergi ke lawyer dan mulai ini ternyata suaminya nggak kasih warisan ke dia, semuanya kasih ke orang lain. Jadi nenek ini kesel sama suaminya. Lalu besokannya itu orang-orang lewat batu nisan itu tulisannya udah diganti, saudara. Tulisannya begini, you rest in peace until I come. Berarti kamu tidur dengan damai sampai saya datang. Ya, artinya apa? Kalau dia udah kesono baru ntar dikerjain dianya, ya. Orang kadang-kadang nggak mau mengampuni, saudara, ya. Kita kadang-kadang tidak mau mengampuni orang. Dan ini sangat berbahaya karena kalau saudara tidak mau mengampuni orang, mari kita buka ini lagi. Yang lain adalah sebenarnya yang rugi itu kenapa orang itu simpen grudges? Kenapa orang itu menyimpan di dalam dirinya rasa dendam? Kenapa? Karena pada intinya dia mau menyakiti orang itu, yang lain itu, betul? Tetapi sebenarnya yang terjadi itu bukan itu, saudara. Ya, mari kita baca. Ini kita balik dulu sedikit, Matius 35 ini. Kita ini dituntut Tuhan untuk mengampuni dengan segenap hati. Kita dituntut oleh Tuhan, bukan dihimbau, bukan. Karena kerajaan Allah, satu lagi yang tadi sudah benar.
Karena kita buka di Efesus pasal 4 ya, mari yang kita buka, saya bacakan aja. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling apa? Mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Tuhan sudah ampuni kita, betul? Tetapi kita kadang-kadang tidak mau ngampunin orang. Kenapa kita nggak mau ngampunin orang? Karena kita pikir kalau kita nggak ampunin orang, orang itu lebih sengsara. Kita maunya orang itu luka. Kita maunya orang itu sakit. Karena biar dia rasakan betapa sakitnya saya. Kita mau itu rasa sakit itu ditransfer. Ada satu ilustrasi seorang anak kecil. Satu kali dia lagi duduk di ayunan di taman itu. Dia lagi duduk tapi tampangnya kesakitan dia itu. Lalu ada orang nanya dia, "Nak, kenapa kamu tampangnya kesakitan?" "Oh," kata dia, "kenapa? Karena ada lebah gigit saya punya pantat, sini lebahnya. Lalu saya dudukin biar lebah itu lebih sakit daripada saya," katanya. Jadi dia lagi jalan digigit lebah dia. Didudukin lebahnya biar lebah itu rasain sakitnya kayak apa. Padahal semakin dia duduk semakin sakit. Itulah grudges. Ya. Rasa kesel itu saudara pikir kalau saudara mau nyakitin orang lain, saudara akan sakitin dia. Tapi sebenarnya yang lebih disakitin adalah dirimu sendiri. Ya. Saudara perhatikan bahwa selanjutnya, oh ya, juga di dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus juga bilang bahwa kita harus ampun. Ini saudara harus mengerti cara kerja si iblis. Ya. Dia menaruh rasa dendam atau kesel di dalam hati kita itu tujuannya cuma satu. Yaitu yang rugi bukan orang yang kita kesali. Dia kagak tahu saudara. Coba saudara sakitin orang, ya. Saudara disakitin orang, saudara kesel sama orang itu. Orang itu tidurnya nyenyak, saudara. Yang nggak nyenyak itu saudara, bukannya orang yang dikeselin itu, bukan. Sebab orang itu udah nyakitin orang, dia sudah lupa. Apalagi dia mau nyakitin orang lain lagi. Biar saudara dendam sama orang itu, yang sakit saudara. Karena itulah tujuannya si iblis. Dia mau saudara ada grudges, ada rasa dendam yang nggak mau saudara lepaskan. Dan ini yang membuat kita itu rugi. Ya. Dan ini yang menyebabkan kita itu ada namanya foothold. Iblis itu pintar. Dia ini perlu pijakan. Pijakannya adalah yang membuat nanti cara kerja dia itu bisa sempurna, yaitu dengan dendam dalam diri saudara. Ya. Di Harvard Harvard Magazine, di Reader Digest-nya ada diambil, ada efek-efek kalau orang yang tidak mau mengampunin itu efeknya. Ada saudara ya, dan sini ada dokter juga. Yaitu satu, biasanya orang yang nggak mau mengampuni hidupnya depresi. Dan biasanya tekanan darahnya lebih tinggi, heartbeatnya tinggi, saudara. Biasanya. Ya. Tapi kalau orang yang sudah mengikuti training, ada satu namanya training forgiveness, itu tekanan darahnya turun 30%. Jadi ada hubungan antara physical dengan saudara punya rasa tidak mau mengampuni. Ya. Lalu ada fisikalnya juga adalah, ternyata juga adalah soal rambut, saudara. Rambut rontok. Kalau saudara itu tidak mengampuni, rambutnya gampang rontok, saudara. Oh, by the way, ini kalau saudara lihat rambut saya ini korban, saudara. Ini bukan karena saya tidak mau mengampuni, kan ini korban bahasa, saudara. Kemarin saya baru pikir, waduh, hari ini saya mau bawa firman, coba saya cukur biar klimis sedikit ya. Saya pergi ke tukang cukur saya, nggak ada tukang cukur saya. Yang biasa itu nggak ada, yaudah saya pakai orang lain, nggak apa-apa. Tapi karena bahasa Chinese saya cuma terbatas, saya kalau datang cuma ngomong dua kalimat, saudara, biasanya ya. Kalau saya duduk, dia udah bilang, ya ni hao, oke, udah beres satu. Kedua, saya bilangnya, itian, dikit aja. Itian, dikit aja ya. Oh, oke, kei, kata, boleh, dikit aja, itian. Sebab kalau orang Cina, kalau saya takut seperti ini, soalnya. Jadi saya selalu bilang, itian ya. Soalnya kalau udah potong sedikit, masih bisa potong lagi. Kalau udah potong banyak, nggak bisa tumbuh lagi, saudara ya kan. Jadi itian aja, oke, sedikit. Dia udah potong, cuma sedikit, saudara, cuma segini.
Jadi saya bilang, aduh, oke. Saya bilang, Keima, saya bilang lebih banyak sedikit. Toitian, saya bilang Toitian. Ini udah pernah lupa, Toitian. Kei, katanya boleh. Dia potong, hasilnya begini, saudara. Aduh, udah, makanya kalau saya bilang sama hati saya, makanya lu kalau tukang cukur jangan ngomong apa-apa. Coba, baru 2 kalimat aja begini, kalau 3 kalimat pasti kayak koreman saya buat. Jadi saya udah bilang diri saya bahwa kalau saya pergi ke tukang itu mendingan sih diam-diam aja, mending kayak main lotre soalnya. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak soalnya. Jadi kita diam-diam aja ya. Tetapi tadi di Harvard itu ya dibilang bahwa rambut rontok itu karena orang kadang-kadang tidak mau mengampuni, saudara ya. Kalau saudara sudah sempurna, rambutnya kayak koreman tidak rontok lagi, saudara. Ya. Itu artinya dia sudah sempurna, makanya kalau koreman itu gampang mengampuni, saya yakin orangnya. Ya. Coba saudara lihat istrinya, kalau dia di rumah tidak ada kaca dia. Kalau dia mau ngaca gampang, Pak sini sebentar, begini aja, yang ngaca. Makanya Dewi selalu cantik kan tampaknya karena dia kaca di mana-mana saudara. Just gini. Tapi gini saudara, bahwa di dalam kita itu ya ada hubungan antara saudara punya fisik sama saudara punya hati. Ada hubungan. Jadi kalau saudara itu pikir bahwa kalau kita tidak mengampuni orang, saudara menyakiti orang lain, sebenarnya salah. Saudara sebenarnya cuma menyakiti dirimu sendiri. Dan itu dipakai oleh si iblis untuk merusak saudara punya kehidupan. Yang ketiga adalah secara mental. Saudara tahu kalau orang tidak mau mengampuni, itu dia punya sifat itu berubah. Saya ada kenal satu orang ini memiliki kepahitan dalam kehidupannya. Jadi di dalam setiap kehidupannya, setiap aspek kehidupannya dia selalu waspada, selalu takut terluka, selalu defensif. Sedikit saja dia itu selalu defensif. Raut mukanya, semuanya ribut, banyak ribut dengan semua orang. Kenapa? Karena dia menyimpan dendam. Kalau orang yang menyimpan dendam, dia punya kehidupan itu tidak bisa normal. Ya. Di salah satu gereja besar, satu pendeta membawakan dia cerita soal forgiveness seperti ini. Ada di dalam jemaat dia seorang ibu yang baik, seorang istri yang baik ya, seorang ibu yang baik. Tapi satu kali waktu pendeta itu membaptis seseorang ini adalah seorang lelaki yang sudah umur setengah baya, tapi diketahui adalah seorang suka lakukan pelecehan seksual. Tapi dia bertobat. Akhirnya orang itu datang ke gereja dan menerima Tuhan Yesus, lalu mau dibaptis. Saudara tahu apa yang terjadi terhadap ibu itu? Ibu itu marah-marah sama pendetanya. Dia bilang, kenapa kamu membiarkan dia masuk, dan dia tuh pasti cuma bohong-bohong. Dia nggak percaya bahwa orang ini sudah bertobat. Dan waktu orang ini dibaptis, orang tua setengah bayi ini dibaptis, dia teriak-teriak dan dia keluar dari auditorium. Lalu ini diselidikin kenapa? Ternyata, saudara tahu apa yang terjadi? Bahwa ibu ini waktu dia masih kecil, dia itu terkena pelecehan seksual. Jadi dalam diri dia itu timbul satu kepahitan. Kepahitan yang membuat dia itu tidak bisa lepas. Nah, inilah yang dipakai oleh si iblis sehingga hatinya tidak bisa mengampuni. Kalau saudara membiarkan ada kepahitan dalam diri saudara dan saudara tidak bisa lepas, saudara tidak bisa normal. Saudara tidak bisa berfungsi secara normal kalau saudara tidak mau melepaskan rasa pengampunan ini. Masa lalu saudara ada yang jelek, ada yang pahit. Tetapi kita harus belajar mengampuni, saudara. Karena kalau saudara mengampuni, tadi firman Tuhan berkata apa ya 35? Demikianlah Bapa akan melakukan. Kalau engkau tidak mengampuni, Allah Bapa tidak mengampuni kamu. Kalau engkau mengampuni, Allah Bapa mengampuni dosa-dosamu. Kunci kerajaan Allah adalah pengampunan. Kita harus belajar sebagai anak-anak Allah untuk belajar mengampuni. Ya. Jadi ini sekarang kadang kita harus belajar apa yang disebut sebagai
pijakan si iblis. Mari saya mau selanjutnya. Saudara tahu bahwa sebenarnya tidak mengampuni itu belum tentu jadi dosa, belum tentu. Ya, orang ada dendam itu belum jadi dosa, tetapi itu sudah membuat kesempatan. Mari kita baca sama-sama ya, Efesus 4:5. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara tahu, kalau saudara marah dan dendam itu, sebenarnya saudara belum tentu berdosa. Tetapi saudara sudah memberi kesempatan, yaitu foothold, pijakan. Pijakan itu adalah sebelum saudara sampai ke sana ada pijakannya. Ada pijakannya, ada stepping stone-nya. Kalau saudara memiliki dendam, saudara memberikan tools, memberikan alat kepada iblis untuk masuk ke dalam kehidupanmu, merusak saudara punya kehidupan yang lain. Ya, saudara tahu? Jadi bukan dendamnya itu yang berbahaya, tetapi buah daripada dendam itu yang berbahaya. Saudara lihat, kalau saudara dendam terhadap orang lain, saudara kemudian terjadi keributan, terjadi pembunuhan. Saudara tahu pembunuhan yang di Colorado, semuanya itu timbul dari dendam. Semuanya timbul dari sakit hati yang tidak mau dilepaskan. Sehingga dia itu kesel, dan dia itu akhirnya benci kepada dunia, tidak bisa memaafkan, dia ambil pistol, ditembak orang. Semua banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi itu timbul karena hati yang tidak mau mengampuni. Baik itu saudara kepada pasangan saudara, baik itu saudara kepada orang tua saudara, masa lalu saudara waktu saudara kecil, saudara pernah sakit hati kepada papa atau mama saudara, atau kepada saudara-saudara, atau kepada uncle saudara, yang waktu saudara masih kecil kepada guru saudara, itu membawa efek sampai saudara dewasa. Tapi kalau saudara tidak bisa membereskan, tidak bisa mengampuni, itu akan terus menghantui kehidupan saudara sampai saudara ujungnya. Ya. Jadi ini satu hal yang penting, bahwa kembali kita harus sadar bahwa tidak mengampuni itu memberi kesempatan kepada iblis. Sekarang Roh Kudus sedang bekerja. Saya percaya firman Allah ditabur tidak sia-sia. Saat ini Allah sedang berbicara kepada saudara mengenai your bitterness, hati pahitmu di dalam dirimu saat ini. Saudara lihat, kalau saudara tidak deal, kalau saudara tidak hadapi rasa pahit hatimu di dalam dirimu, engkau tidak bakal bisa nolong. Engkau tidak akan bisa berfungsi di dalam kerajaan Allah. Ibu tadi melihat orang diselamatkan bukan sukacita, tetapi bitter, karena dia ingat masa lalu. Saudara tidak bisa berfungsi secara normal, memiliki kebenaran, sukacita dan kebenaran di dalam Roh Kudus, kalau saudara tidak mau melepaskan. Sebenarnya cuma melepaskan, saudara. Easy or not? Not easy. Tetapi kita dituntut Allah untuk melepaskan. Karena kalau kita tidak melepaskan, Allah tidak melepaskan kita. Makanya kita harus belajar, ya. Ini bisa merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak bersahabat, orang yang tidak ramah, ya. Orang yang selalu mengingat-ingat masa lalu, itu orang biasanya orang yang disebut orang yang sakit bitterness, hatinya pahit. Kita harus lupakan masa lalu, melihat kepada ke depan, ya, memandang kepada ke depan. Ada suatu ilustrasi dari kitab dari agama Buddhis. Saudara tahu kalau orang monk, orang yang biksu-biksu, mereka bukan hanya nggak boleh makan daging, tapi mereka juga nggak boleh sentuhan dengan wanita. Satu kali ada dua orang biksu sedang turun gunung, ya. Lalu mereka lewat satu sungai, cetek sungainya, tetapi ada seorang gadis di pinggir sungai ini mau menyeberang ke sana. Jadi dua biksu ini turun, lalu biksu yang satu bilang, Nona mau nyebrang, saya bantu gendong, mau? Karena Nona pakai bajunya bagus, yaudah, dia bantu gendong. Tapi yang biksu yang satu lagi bilang, no. Ini ceritanya yang muda, yang mau gotong itu yang lebih senior. Kita orang biksu nggak boleh pegang wanita. Kenapa biksu mau begitu? Dia bilang nggak apa-apa, kita tolong karena dia perlu pertolongan, dia nggak bisa berenang, kita tolong. Jadi dia gendong, dia bawa seberang kedua. Lagi dari perjalanan sampai ke sungai situ, udah turun, gadisnya udah sini,
terus mereka tetap berjalan, sudah pisah nih ya sama ininya. Itu yang juniornya tetap ngomelin seniornya. Ah, senior kamu gimana sih, nggak taat Buddha ini segala, ngomong panjang, udah 3-4 jam masih ngomong ribet sholat itu. Akhirnya senior itu bilang begini, junior, saya sudah melepaskan gadis itu 4 jam yang lalu. Saya tidak ada di pikiran saya, tapi kamu masih membawanya sampai saat ini. Saudara? Jadi si senior ini udah lepasin di sungai itu, dia udah gak mikirin lagi itu wanita itu lagi. Tetapi si junior ini masih ngomongin, masih ingat sampai dia ini. Ya, orang itu sekarang seperti itu, saudara. Ya, orang itu kadang-kadang kita membawa sakit hati itu terlalu jauh, terlalu panjang, padahal masalahnya sudah lunas. Masalahnya sudah selesai. Tetapi kita terus pikirkan, terus kita olah, terus kita kepengen, sampai kita bawa, akhirnya kita terbawa oleh alur itu, harus. Kita harus belajar. Jadi orang itu belajar harus melepaskan, mengampuni. Karena dengan kita mengampuni, Allah pun akan mengampuni kita. Saudara lihat di sini bahwa ada satu lagi ya, ilustrasi lagi, seorang ibu yang baru meninggal, seorang nenek yang baru meninggal, dia umur kira-kira 70-80 tahun. Kemudian setelah dia meninggal, di etiknya itu digali-gali, ternyata ada buku diary, ada buku tulisan yang dia tulis. Dan di situ ada clipping 5 orang yang dia tulis, I hate the most of these 5 people. Ada dia paling benci 5 orang ini. Gak tahu kejadiannya kenapa, tapi dia waktu dia mati itu 5 orang ini taruh di obituari. Obituari apa ya? Kalau saudara koran orang mati itu ditempel di koran gitu. Obituari itu kalau yang itu namanya apa sih? Bahasa Indonesia saya nggak tahu ya. Tempel di koran gitu. Kalau orang meninggal kan suka taruh di koran ya. Taruh digunting sama dia. 5 orang ini ditulis digunting gitu. Ditulis 5 orang ini yang saya paling benci sudah mati duluan sebelum saya. Ya. Dia senang. Tetapi saudara perhatikan, walaupun orang yang dia benci itu sudah mati, tetap rasa dendamnya itu masih di dalam dia. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara saudara membalas dendam saudara dengan kepuasan diri saudara, itu sebenarnya tidak ada hubungan. Percaya? Tidak ada hubungannya. Saudara semakin menyimpan itu semakin seperti lebah yang saudara dudukin. Semakin saudara dudukin, semakin saudara sakit di dalam diri saudara. Itu tidak ada gunanya. Saudara harus belajar melepas. Rasa sakit hati ini harus kita belajar lepas. Ya, kalau saudara mau ini kita harus lepas. Yang kita masukkan lagi. Selanjutnya. Jadi bagaimana saudara ya? Melepaskan pengampunan. Mudah apa susah? Susah apa mudah? Susah apa gampang? Susah gampang, betul ya. Kalau saudara mau, sebenarnya susah. Saudara nggak mau, sebenarnya gampang. Ya. Jadi satu kunci yang saudara harus dapat adalah untuk bisa mengampuni adalah you have to come to Jesus. Saudara harus datang kepada Yesus. Sebab Yesus berkata apa di Yohanes 10:10? Pencuri atau si iblis datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Waktu saudara benci, waktu saudara kesel, itu sebenarnya si iblis datang membunuh, mencuri damai sejahteramu dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara mau hidup yang bahagia? Adalah hidup yang berkelimpahan, ya. Yaitu kalau saudara mulai datang kepada Yesus. Yaitu Yesus datang untuk memberikan engkau hidup, memberikan engkau pengertian, memberikan engkau satu rema yang baru bahwa saudara harus melepaskan. Sehingga kalau saudara melepaskan, hidupmu akan melimpah. Ya. Jadi kita mulai belajar, satu, kalau saudara mau melepaskan pengampunan, tidak bisa berjalan sendiri. Saudara harus datang kepada Yesus. Yesus itu datang, dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara harus minta datang kepada Tuhan dan meminta Yesus untuk menguatkan saudara untuk mengampuni. Hal kedua is to do your part. Even di kitab doa Bapa kami dikatakan apa? Ampunilah kami
seperti kami pun mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni, bahkan ditutup di kitab di pasal itu, sebab kalau engkau mengampuni maka Allah Bapa pun akan mengampuni. Jadi perkataan ini terus Tuhan Yesus pakai, sebab ini adalah kunci kerajaan surga, yaitu pengampunan. Ya. Do your part to forgive. Jika kamu berdiri untuk berdoa, lagi saudara mau berdoa, saudara mau diterima, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yusuf itu juga seperti itu, saudara. Dia itu waktu dia kecil, dia memiliki bitterness. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia dibuang, dijual. Lalu dia bukan hanya bitterness sama saudaranya, bitterness sama dia punya employer. Ya, dia nggak salah apa-apa, dimasukkan dalam penjara karena dia difitnah. Dia difitnah, dibilang bahwa dia itu mau lakukan percabulan dengan istri bosnya. Dia difitnah, dia bitterness. Tapi dia tidak bisa menjadi cicit buyut dari bangsa Israel kalau dia tidak mengampuni. Saudara tahu? Kalau dia tidak mengampuni, dia nggak bisa menjadi berkat, hidup yang berkelimpahan. Tidak bisa itu Mesir itu selamat kalau tidak ada Yusuf yang mau mengampuni. Saudara kalau mau hidup yang diberkati seperti Yusuf, saudara harus belajar mengampuni. Ampuni saudaramu. Saudaranya Yusuf itu sama dia jahat sekali, saudara, dijual sampai jadi budak. Umurnya baru 16 tahun. Sudah jadi budak. Tapi dia belajar mengampuni. Waktu saudara-saudaranya datang, dia ampuni mereka. Dia lepaskan. Bagian kita adalah melepas. Bagian kita. Kalau saudara bisa melepaskan, saudara bisa mengampuni. Ya. Selanjutnya. Yang ketiga adalah saudara harus belajar firman Tuhan, namanya love your enemies. Kasihilah musuhmu. Jadi bukan hanya saudara itu mengampuni, tetapi saudara sebaliknya adalah harus mengasihi. Jadi kalau saudara mau mengampunin orang, itu cara paling bagus adalah kasihi dia. Kalau saudara diminta 1 jubah, minta baju, dikasih jubahnya. Ya, second mile. Diminta 1 mile, saudara jalan 2 mile. Kalau saudara mau mengampunin orang, 1, datang kepada Tuhan. 2, ampuni. 3, do more. Ya, do more, lebih daripada yang saudara dia deserve. Yang dia deserve itu berapa, saudara berikan lebih. Jadi dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu apa? Menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, ampuni, saudara, lepaskan. Kalau kita tidak mengampuni, kita akhirnya rugi diri kita sendiri. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi. Seringkali kita itu seperti saya bilang, apakah gampang apa nggak gampang, sebenarnya tergantung kita. Ilustrasi ini bagus sekali kalau menurut saya, applicable ke banyak hal. Aplikasi ilustrasi seperti ini, saudara. Saya akan tutup setelah ini, saya undang nanti sebentar ya, main musik. Saudara tahu di biara Katolik itu ada bel, ya. Kalau ada bel itu, saudara dibunyikan belnya gimana? Pakai tali, belnya ada bel, lalu digoncang-gancingkan gitu ya. Lalu bunyi ding dong, right? Lalu apa yang terjadi? Setelah dia lepas, baru ding dongnya masih bunyi nggak? Masih bunyi ya, masih bergetar karena dia punya gendangnya itu masih goyang. Tapi lama-lama goyangannya bunyinya akan hilang, ya. Mengampuni itu seperti itu, saudara. Kita nggak bisa langsung lepas rasanya plong ngampunin orang, nggak bisa. Kita itu seperti pemegang bel itu. Kalau semakin saudara goyangin, semakin kencang bunyinya.
Tapi waktu saudara mulai lepas, tidak langsung berhenti bunyinya. Rasa sakitnya masih ada. Tapi makin hari makin kecil. Lama-lama bunyinya hilang. Itu adalah prinsip ya. Jadi kalau saudara mau mengampuni itu tidak tiba-tiba langsung hilang, tidak. Itu tapi saudara harus lepas talinya. Saudara harus melepaskan rasa bencimu, rasa sakit hatimu saudara harus lepaskan. Rasa itunya masih ada. Rasa jengkelnya masih ada, tapi pelan-pelan akan hilang. Ya. Jadi ilustrasi ini saudara adalah do your part. Saudara harus lakukan bagianmu, yaitu mulai melepas. Ya. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Ini adalah kembali saudara, kalau saudara memiliki bitangan, saudara harus mulai lepaskan. 3 yang harus saudara lakukan. 1, saudara harus datang kepada Yesus karena Dia yang memberikan hidup. Kedua is do your part. Saudara harus mulai melepaskan tali itu. Kalau saudara mulai melepaskan tali itu, gong itu mulai berhenti. Yang ketiga, saudara harus mulai love your enemies. Saudara mulai mengasihi enemy saudara. Bukan hanya saudara mengampuni, tetapi saudara juga harus lebih lagi daripada itu. Saudara mulai mengasihi orang itu. Ya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri dan nyanyikan bukan dengan barang fana. Kita akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Saya kira firman Allah berkata kepada kita hari ini untuk kita mengampuni. Hari ini kita juga menyambut tubuh dan darah Kristus yang adalah lambang pengampunan dosa daripada Tuhan kepada kita. Kalau saudara mau hari ini menyambut tubuh dan darah Kristus yang kelayakan saudara, saya percaya firman Allah hari ini berbicara kepada saudara, yaitu bahwa kita harus belajar mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Saya percaya roh Tuhan sedang berbicara kepada kita. Biar setiap mata tertutup, biar setiap hati terbuka. Saat ini saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kau mau belajar lepaskan rasa sakit hatimu. Lepaskan, ampuni saudara-saudaramu seperti firman Tuhan katakan hari ini. Jangan, kalau saudara mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, saudara jangan keraskan hatimu. Tapi saudara belajar melepaskan tali-tali ikatan dalam kehidupanmu, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh turun. Izinkan Allah bekerja, izinkan Allah menjamah kau pada pagi hari ini. Mulailah berdoa, mulailah confess your sins, dan ampunilah saudaramu, ampunilah saudarimu, ampunilah orang tuamu, ampunilah
Orang-orang yang sudah menyakiti engkau, forgive them as God has forgave you. Ampuni mereka karena Allah sudah mengampuni engkau. Berdoa saudara, minta ampun kepada Tuhan. Beri minta biar Tuhan berikan kekuatan. Ya. Haleluya. Haleluya. Hidup ini kuserahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ketemu hatiku dalam hati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tanpa berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Esensi daripada pengampunan ada di kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 yang berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jika kita tidak dapat mengampuni, maka di dalam hati kita tidak ada kasih. Dan jika di dalam hati kita tidak ada kasih, maka Allah tidak dapat tinggal dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah kasih. Di mana Allah tinggal, di situ harus ada kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuhan Yesus, kami berdoa pada siang hari ini, ada mujizat-Mu yang bekerja dalam hati kami, Tuhan. Pada saat kami mengambil perjamuan kudus, Engkau ubahkan hati-hati penuh dengan kepahitan, supaya dengan menjadi hati-hati yang penuh dengan kasih. Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Pada saat kami menerima Engkau, kami telah menerima pengampunan yang luar biasa. Karena itu ajar kami untuk mengampuni, Tuhan. Mengampuni dan mengampuni setiap pribadi yang menyakiti kehidupan kami. Berkati setiap hati, Tuhan Yesus. Hati-hati yang masih bergumul, Engkau jamah saat ini, supaya kami diberi kemampuan untuk mengampuni dan melupakan segala kesalahan orang-orang, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Sebab Engkau telah mengampuni kami, Tuhan. Engkau telah membebaskan kami dari hukum dosa. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk mengampuni orang-orang sekitar kami, ya Tuhan. Ampunilah kami jika kami seringkali mempunyai kebencian atau kemarahan, ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami minta oleh roh pengampunan-Mu, Engkau membersihkan segala kebencian, segala kepahitan,
segala ketakutan, segala permasalahan di dalam hati kami, Kau bersihkan sekarang. Bila kami menerima perjamuan ini yang hati yang baru, dan hati yang kudus dan bersih, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa kutuk kebencian kami telah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pengampunan dan kuasa kasih kami telah undang turun saat ini dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percaya kami telah menerimanya. Kami telah menerima kasih yang baru daripada Engkau. Kasih yang membebaskan, kasih yang mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih. Siapkan hati kami, siapkan kehidupan kami dalam menerima tubuh dan darah Kristus, sehingga Tuhan, tubuh dan darah Kristus tidak akan dicurahkan dengan sia-sia, tapi tubuh dan darah Kristus curahkan bagi hati-hati yang telah menerima pengampunan dan telah diubahkan, sehingga Tuhan, tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya pakai pelayan untuk perjamuan kudus, bisa maju depan. Ayah Ben dan Pak Wisi. Silakan kita berdoa minta Tuhan menyiapkan hati kita dalam menerima perjamuan kudus ini. Kita minta supaya Allah membasuh kembali dosa-dosa kita, memberikan hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan daripada Tuhan. Mari kita ambil perjamuan kudus ini dan kita akan mengambilnya bersama-sama di hadapan Tuhan.
istri bisa bersama-sama dan bergandengan tangan. Mintalah supaya Tuhan terus menutup bungkus kehidupan setiap suami dan istri. Suami dan istri adalah suatu institusi yang Tuhan telah tetapkan untuk bersatu sampai maut memisahkan kita. Karena itu biarlah Tuhan menguduskan kehidupan setiap suami dan istri tempat ini. Tuhan memulihkan segala perkara di dalam kehidupan setiap daripada keluarga. Tuhan ampuni setiap hal yang tidak berkenan di hadapan. Saat ini kuduskan hubungan setiap suami dan istri. Kuduskan ya Bapa hati dan roh jiwa setiap suami dan istri, supaya kami mendapat satu kesatuan di hadapan Allah. Seperti janji kami berjanji Tuhan hanya maut yang memisahkan. Biarlah Tuhan ada pemulihan dalam hubungan setiap suami dan istri ya Bapa. Kami berdoa juga pemulihan hubungan di antara tubuhmu ya Tuhan Yesus. Biarlah tubuhmu yang dipulihkan dari segala sakit penyakit, dari segala hubungan-hubungan yang tidak sehat, hubungan-hubungan yang tidak pernah Kau pulihkan Tuhan Yesus. Sebab tubuhmu adalah satu ya Bapa. Tubuhmu adalah kudus, tubuhmu adalah milikmu ya Tuhan. Kami semua adalah bagian daripada Engkau. Karena itu Tuhan kami minta, sucikan kuduskan hati kami Bapa. Jika ada kesalahan Engkau pulihkan, Engkau jamah ya Tuhan. Dan Engkau berikan pengampunan demi pengampunan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai kami angkat roti ini di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Roti ini adalah tubuh-Mu yang diserahkan pada kami pada waktu Kau diserahkan. Dengan kami makan tubuh ini Tuhan, kami berjanji kepada-Mu ya, kami adalah bagian daripada-Mu. Kami adalah bagian dari tubuh-Mu yang kudus. Karena itu Tuhan, biarlah tubuh-Mu senantiasa satu dan tidak terpisah-pisah. Terima kasih Bapa. Dengan kami makan tubuh Kristus, jiwa roh tubuh kami akan dipulihkan, disegarkan dan dibangun kembali oleh iman yang kudus, oleh pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami makan saat ini tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru. Kau telah mati bagi kami dan darah-Mu dicurahkan di kayu salib. Darah-Mu adalah janji pengampunan bagi kami yang penuh dengan dosa. Dengan minum cawan ini kami menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Dengan demikian kami belajar Tuhan, untuk mengampuni juga kehidupan orang-orang yang lain. Dengan kami menerima roh pengampunan, maka roh pengampunan akan tinggal hidup dalam kehidupan kami. Roh jiwa teman kami harus dikuduskan kembali Tuhan, tak bercacat pada waktu menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang minum cawan ini Tuhan, darah-Mu yang kudus menyucikan kembali hidup kami, menguduskan kembali, membawa kami di dalam janji-janji yang telah kekal di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah Kristus adalah kuasa kesembuhan, kuasa berkat, pemulihan, janji kehidupan kekal. Dan minum cawan ini kami menerima janji-Mu yang baru. Terima kasih, terima kasih. Kami mau mengucap syukur dan minum dari cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name.
Nama Tuhan Yesus. Haleluya.